Heri Sahar, biasa dipanggil Aris. Gue pemilik Vario Electric tahun 2010. Sebenarnya ini motor perjuangan gue lah ya istilahnya. Motor yang dari dulu nemenin dari zaman kuliah, pacaran, nyari kerja, dapat kerja, sampai akhirnya nih motor ini jadi sering rusak gitu, terus ngejogrok aja tuh di rumah. Sementara gue punya motor lain gitu ya, terus gue kepikiran, gue juga nggak punya niatan untuk ngejual motor ini sampai kapanpun gitu. Setelah gue nyari-nyari info, udah ada bengkel yang proper untuk nge-convert ini menjadi listrik. Akhirnya gue coba dalami keuntungannya, kerugiannya, biayanya, dan lain-lain. Akhirnya hitung-hitungan gue, daripada gue beli motor baru, lebih baik gue merubah ini aja menjadi motor listrik gitu. Karena motor ini juga ada sejarahnya buat gue, ada historinya yang gue memang gak akan jual motor ini gitu. Makanya dari situ gue timbul, wah kayaknya lebih baik dikonversi lah, jadi motor ini bisa berguna lagi buat gue. Gitu sih awal mulanya. Motor ini kurang lebih udah hampir sekitar 6 bulan berjalan. Dari bulan Desember motor ini jadi, Desember awal, sampai saat ini masih gue pakai. Oke. Lu konversi motor ini di mana? Kebetulan gue konversi motor ini di BRT Sentul. Karena dari hasil pencarian gue kayaknya yang sangat proper dan sudah ready gitu, barang-barangnya ada di BRT Sentul. Untuk jarak tempuh dari 40 sampai 60 kilo range-nya, tapi balik lagi ke penggunaan gaya berkendaranya juga seperti apa. Cuma average 50 kilo sih bisa. Tapi kalau untuk tenaganya gimana? Masih kuat buat boncengan, tanjakan gitu nggak? Karena motor listrik itu instan ya, torsinya instan. Saya sih nggak ada masalah ya dengan tenaganya. Berdua masih oke, boncengan masih oke, tanjakan pun masih oke. Kalau sebenarnya sih motor elektrik nggak mesti diservis apa-apa ya. Cuma karena ini dia sistemnya tetap masih menggunakan CVT, jadi paling buka CVT untuk dibersihin aja. Cuma ini CVT-nya pulinya bukan puli yang bergerak, dia pulinya paten gitu, puli mati. Jadi bersihin ini aja sih, itu pun juga 6 bulan sekali cukup, karena dia nggak terlalu kotor banget ya. Berarti dibuka juga ini nggak terlalu kotor banget. Terus mungkin kayak sensor gasnya aja, itu pun juga karena masih pakai dari kabel dibikin jadi digital gitu sinyalnya, ya itu paling di situ aja dibersih-bersih. Sisanya nggak ada perawatan apa-apa sih. Udah itu aja kalau perawatnya. Oke, kalau untuk baterainya segala macam itu nggak ada juga tuh? Kalau baterai nggak ada, cuma karena baterai itu kan dia sebenarnya sifatnya nggak boleh sampai habis banget ya. Jadi kebiasaan dari gua sendiri sih kalau misalkan ngecas tuh sampai rumah cas aja, gitu. Jadi berapapun kondisi baterai dicas supaya baterai lebih awet. Berarti penggunaan baterainya itu tergantung dari pemakaian pribadi ya? Betul, jadi kalaupun misalkan masih 50% itu langsung buat cas aja gitu, supaya baterainya nggak nyentuh sampai ke paling bawah atau sampai 0 gitu. Nggak boleh tuh gitu, kalau motor listrik atau mobil listrik tuh nggak boleh sampai 0 baterainya. Kalau untuk baterainya sendiri ngecasnya itu harus di motornya atau bisa dicabut dia? Jadi dia ada dua sistem, bisa dicas langsung dari motor di sini, atau kita angkat baterainya dicas sendiri gitu. Cuma biar simple, saya sih biasanya langsung cas di sini aja gitu. Oh, berarti udah sediain colokan di luar sini ya? Iya, udah colokan. Untuk harga tuh kalau dari BRT tuh setahu saya dia ada pilihan ya. Kita mau beli mesinnya aja atau mau beli baterainya aja. Kebetulan di sini saya dari baterai dari sana, komponen mesin pun juga dari sana. Itu totalnya sekitar 15 jutaan. Untuk mesin dan perintilan lainnya itu sekitar 7,5 juta. Untuk baterainya 7,5 juta juga, kurang lebih segitu. Masuk baterai, mesin, terus ECU-nya gitu, itu udah termasuk semuanya. Instalasinya pun juga sudah termasuk? Sudah termasuk dengan bracket-bracketnya. Itu untuk pilihan baterainya, motor listriknya semuanya tuh ada satu pilihan aja,
Atau ada pilihan lain kayak misalkan untuk yang tenaga lebih besar atau range lebih jauh atau gimana itu? Oke, saat saya mengkonversi ini sih, saat itu pilihannya masih cuma satu motor dengan tenaga 2 kW dan masih cuma punya satu model baterai. Jadi belum ada baterai yang lebih banyak dari ini, atau kalau misalkan posisinya motornya bisa dipasang 2, mungkin bisa di-double baterainya. Tapi untuk saat itu, jenisnya cuma ada satu aja sih. Mesinnya cuma ada satu, 2 kW, dan baterainya cuma ada satu. Tapi berarti saat ini dia sudah ada pilihan lain gitu? Kayaknya saat ini dia punya yang 3 kW deh, yang lebih gede lagi gitu tenaganya. Tapi menurut saya 2 kW ini udah lumayan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin hampir sama seperti motor 150 cc lah, motor 150 cc atau 175 cc. Cuma bedanya mungkin lebih irit aja gitu ya? Sangat irit. Kalau untuk urusan bensin ini sangat jauh, sangat irit. Udah lupa lah harga pertamax berapa. Ini pertama di kontak on dulu, habis itu ini dipencet sekitar 3 detik. Nanti ini indikatornya ini udah bisa digas. Ini indikator baterainya. Masih pakai indikator bensin yang lama. Berarti ini baterainya full nih. Berarti ini udah nyala? Ini udah nyala, udah bisa digas. Terus kalau untuk surat-suratnya gimana itu? Nah, untuk surat-surat nih lumayan panjang nih perjalanan motor ini sampai suratnya keluar gitu ya. Dari Desember itu kita ajuin konversi, dibantu sama tim BRT juga. Ya biasa standar ya, kita kasih esek-eseknya, terus kita kirimin juga nomor mesin yang baru. Sama waktu itu juga ada masalah nih, karena ternyata ketrikan mesin si BRT-nya ini nggak terlalu tegas gitu. Jadi dari sampai dilempar ke Samsat, dibalikin lagi karena nggak kurang tegas nih gitu. Cuma dari gua customer kan gue juga nggak bisa apa-apa ya, karena itu emang udah cetakannya dia gitu, memang udah dari pabriknya kurang tegas untuk angka-angkanya gitu. Tapi akhirnya dari tim BRT-nya sendiri yang ngebantu, berjalan 3-4 bulan. Terus kemarin sempat rame karena di Jawa Barat, kebetulan di Jawa Barat lagi dipermudah bayar pajak, antriannya jadi tambah panjang lagi di sana. Sampai akhirnya gue ditelepon sama orang BRT untuk datang, foto dengan motornya dibawa, dicek fisik ulang lagi. Setelah itu 1 bulan kemudian baru keluar surat-suratnya, platnya segala macam. Makanya mungkin perjalanan surat itu hampir makan waktu 6 bulanan gitu. Tapi sekarang udah legal, jadinya udah aman. Oke, berarti kalau misalkan untuk syaratnya sendiri, untuk dari plat biasa jadi plat biru ini apa aja tuh? Oke, pertama yang pasti pajaknya harus hidup dulu, karena kalau misalkan pajaknya mati itu nggak bisa tuh diganti suratnya. Jadi pajaknya harus hidup dulu. Terus nomor mesin yang lama dan keadaan mesin yang lama tuh masih ada. Terserah rusak atau enggak, tapi yang jelas masih utuh gitu, karena nanti mesin yang lamanya itu, yang mesin bensinnya ini akan diambil sama polisi dan itu mungkin dihancurkan ya. Jadi supaya nggak ada nomor mesinnya itu lagi, baru kita ngurus tuh dengan nomor mesin yang baru gitu. Jadi syaratnya sih pajaknya hidup, mesin lamanya diambil, itu aja sih. Nomor rangka masih sama, nggak ada perubahan. Oh, berarti nomor mesinnya berubah ya? Nomor mesinnya berubah, jadi nomor mesin yang baru, nomor mesin listrik jadinya sekarang. Nah, kalau untuk rincian biayanya sendiri gimana tuh ya? Biayanya misalkan berapa, terus itu untuk apa aja gitu? Oke. Sebenarnya untuk detailnya sih gue kurang ini ya, tapi kayaknya sih mungkin sekitar 300 ribuan sih, karena kemarin dari tim BRT-nya kebetulan mereka juga bantu, itu minta biaya kurang lebih sekitar 300 ribu. Cuma kalau gue lihat dari rincian STNK-nya itu proses-prosesnya mungkin sekitar 200 ribu, sama pajak terbarunya ini jadi 60 ribu pajaknya, jadi kurang lebih sekitaran segitu sih. Oh, berarti pajaknya sekarang jadi 60 ribu? Jadi 60 ribu. Kalau Vario bensin biasa kan 100 ribu sekian tuh ya? Ya, hampir 100 sampai 150 ribu lah ya untuk di tahun ini gitu. Ini jadi pajaknya jadi turun lah, jadi setengah ini. Oh, oke. Nah, kalau untuk 300 ribu yang tadi lu bilang untuk ngurusin surat-suratnya, itu di luar dari 15 juta itu, apa belum termasuk dari 15 juta itu? Oke.
Saat itu di luar sih, di luar dari itu, dari barang yang kita beli dari BRT, karena kan kalau dari BRT-nya bilang ini kan memang di luar dari servisnya dia gitu ya, jadi harganya dia nggak bisa nentuin. Tapi saat itu kita dikasih gambaran mungkin ini range-nya antara 300 sampai 500 ribu biayanya gitu. Kita nyiapin uang segitu gitu dari tim BRT sih, gitu aja sih saat itu bilangnya. Cuma ternyata pas di selesainya tuh ya habisnya sekitar 300 ribu. Ada tips nggak untuk ngeyakinin teman-teman yang mau pakai kendaraan listrik? Karena masih banyak nih teman-teman yang masih pada ragu untuk pakai kendaraan listrik. Apalagi konversi yang jarang banget diurus sampai legal jadi plat biru. Dan secara lu kan juga pengguna kendaraan listrik ya selain motor ini. Iya. Oke, tips untuk teman-teman mungkin sebelum memutuskan untuk beralih ya dari kendaraan bensin ke listrik itu mungkin harus belajar dulu, mungkin mempelajari ya lebih banyak lagi tentang sifat-sifat si baterai itu sendiri gitu. Dan kendaraan yang pengen dibeli atau pengen dikonversi ini baterainya baterai apa gitu ya. Jadi supaya kita tahu cara menghandle baterainya. Karena inti dari kendaraan listrik ini kan sebenarnya ada di baterainya ya, selain dari di motor dan lain-lain. Tapi baterai ini salah satu peran yang paling vital lah untuk kendaraan listrik. Jadi menurut saya kendaraan listrik ini salah satu cara kita untuk berhemat dan ramah lingkungan juga, walaupun mungkin kita tetap isi dari PLN batubara, tapi tetap aja secara polusi mungkin kita sedikit mengurangi polusi gitu. Saran saya sih coba riset dulu lebih dalam lagi dan tentuin juga kebutuhannya udah sesuai atau belum gitu. Jangan sampai nggak bisa menghandle, nanti malah jadinya malah menjadi kerugian buat teman-teman gitu. Jadi saran saya coba dipelajari dulu aja teknologinya, baterainya dan lain-lain, dan secara matematisnya, ekonominya udah sesuai nih dengan kebutuhan teman-teman. Harusnya sih motor listrik ini sangat awet dan sangat ekonomis lah untuk menghadapi harga-harga bensin yang tidak menentu gitu ya untuk saat ini. Menurut saya sih seperti itu.